bahwasanya telah menerima ajian Sulaiman tadi, pemberian dari Nagaraja yang mampu mendengarkan atau memahami bahasa-bahasa hewan seperti itu, Mas Bayu. Wilujeng Rayu pemirsa, jumpa lagi bersama saya Ari Bayu dalam acara obrolan budaya Nusantara. Nah, kali ini kita masih membahas tentang lakon wayang yang ada di dalam epos Wayang Madya. Langsung saja kita tanyakan ke Mas Gurit. Nah, selamat malam Mas Gurit. Selamat malam Mas Bayu. Di episode sebelumnya Mas Gurit telah bercerita tentang Prabu Angling Darmo yang telah menikah dengan Dewi Setyawati menurut Serat Pustaka Raja. Ya, benar sekali. Nah, lalu bagaimana kelanjutan cerita Prabu Angling Darmo dan Dewi Setyawati setelah mereka menikah? Oh ya Mas Bayu, nah setelah kemarin kita membahas tentang pernikahan dari Prabu Angling Darmo dan Dewi Setyawati menurut Serat Pustaka Raja, Mas Bayu. Nah, kali ini ya masih seputar Prabu Angling Darmo. Nah, biasanya di situ setelah lakon tersebut ada lakon Setyawati Obong. Nah, kali ini kita membahas itu, namun kembali versi serat, bukan versi ketoprak maupun yang lain-lain. Kita membahas tentang versi serat. Mungkin nanti ada perbedaan-perbedaan, namun tidak menjadi masalah, Mas, karena menjadi pemberdaharaan sanggit seperti itu, Mas Bayu. Nah, di Serat Pustaka Raja diceritakan, di situ ada Setyawati Obong. Di situ diceritakan bahwasanya memberi istri Dewi Setyawati tadi ternyata sang raja itu tadi belum sama sekali melakukan caremsa resmi atau tidak diartikan melakukan hubungan lainnya suami istri di situ, Mas Bayu. Nah, di situ akhirnya membuat sang raja tadi sedih. Sang Prabu Angling Darmo itu tadi sedih hatinya si Prabu Angling Darmo untuk maka dari itu untuk menghibur hatinya, untuk menghibur dirinya yang sedih tadi, sang raja tadi menginginkan untuk pergi ke namanya Taman Bagendo, istilah seperti itu, untuk melakukan perburuan, menangkap hewan-hewan hutan di situ, Mas Bayu. Karena sang raja-raja itu tadi umumnya untuk menghibur dirinya tadi memiliki hobi berburu, Mas Bayu. Nah, akhirnya dia singkat cerita sang raja mengajak para Senopati-Senopatina menuju Taman Bagendo tersebut, dan setelah itu setelah sampai di taman tersebut dia mendirikan sebuah sanggerahan, dan sang raja dan para Senopati Malawapati tadi setelah itu melakukan perburuan bersama sang raja itu tadi, Mas Bayu. Oh, jadi begitu ya. Prabu Angling Darmo melakukan perburuan hewan-hewan untuk menghibur dirinya ya, sedang di saat itu. Ya, benar sekali. Nah, akhirnya pada saat itu di tempat lain, Mas Bayu, namanya di negara Simbar Manyuro, di situ ada seorang raja raksasa bernama Prabu Kalawardhati. Diceritakan sang raja raksasa tadi baru saja membedah negara atau menghancurkan sebuah negara bernama negara Mlaya Kusuma. Setelah itu negara tersebut ditempati oleh ketiga anak perempuan dari sang Prabu Kalawardhati tadi yang juga berwujud raksasa bernama Dewi Widoto, ada juga Dewi Dati dan Dewi Widaningsih, semua berwujud raksasa di situ, Mas Bayu. Nah, di situ diceritakan sang Prabu Kalawardhati tadi diceritakan juga memiliki niatan untuk membalaskan dendam kepada Prabu Angling Darmo karena ia telah gagal merebut Dewi Setyawati tadi, Mas Bayu. Nah, diceritakan akhirnya Prabu Kalawardhati tadi berangkat untuk membalaskan dendamnya pada Prabu Angling Darmo itu tadi. Nah, sedangkan di Ketaton negara Malawapati, di situ istri dari Prabu Angling Darmo yaitu Dewi Setyawati tadi ternyata
sedang melamun, sedang bersedih, memikirkan tentang dirinya dengan hubungannya dengan sang raja itu tadi, karena Dewi Setiawati pada saat itu diceritakan merasa ada yang aneh, ada yang beda dari diri Prabu Anglingdarma, dari sifat Prabu Anglingdarma, istilahnya kok tidak seperti biasanya seperti itu. Nah, diceritakan pada saat itu akhirnya setelah diwol awali rasane memikirkan, mengintrospeksi dirinya, ternyata diceritakan akhirnya si Dewi Setiawati tahu bahwasanya dia telah tidak mau meladeni si Prabu Anglingdarma. Penyebab si Anglingdarma menesu atau marah tadi karena Setiawati tidak mau meladeni keinginan dari Prabu Anglingdarma itu tadi. Nah, di situ akhirnya si timbul niatan dari Dewi Setiawati tadi ingin meladeni, akhirnya dia mengaku salah, setelah dia ingin meminta maaf kepada Prabu Anglingdarma dan ingin meladeni si Prabu Anglingdarma lainnya sebagai seorang istri seperti itu. Nah, diceritakan Prabu Anglingdarma setelah pulang berburu tadi, dia terhenti, dia ingin menemui Setiawati namun terhenti dari Taman Kaputren tadi karena di situ dia melihat sesuatu yang aneh. Di situ dia melihat istri dari gurunya yang bernama gurunya bernama Nagaraja itu memiliki seorang istri bernama Dewi Nagagini tadi sedang berselingkuh istilahnya dengan si namanya Ulo Tampar. Di situ Mas Boy terjadi perselingkuhan di situ. Nah, akhirnya di situ diceritakan Prabu Anglingdarma tadi yang tidak terima itu tadi, dia lalu mengeluarkan anak panah itu tadi karena takut istrinya istrinya Nagaraja tadi istilahnya diperkosa istilahnya seperti itu. Maka dia lalu mengeluarkan anak panah itu tadi untuk membunuh si Ulo Tampar. Anak panah tersebut diarahkan kepada si Ulo Tampar hingga diceritakan di saat si Nagagini dan Ulo Tampar tadi berselingkuh itu tadi, panah tersebut yang dilepaskan Anglingdarma tadi mengenai si Ulo Tampar hingga di situ membuat si Ulo Tampar tadi tewas. Nah, cerita tersebut hampir saja mirip Mas Bayu, mirip-mirip dengan cerita-cerita epos, cerita ketoprak dan yang lain-lain, hampir-hampir mirip di situ. Nah, diceritakan setelah tewasnya Ulo Tampar di situ si Nagagini pun kaget. Nagagini pun kaget melihat si Anglingdarma telah mengetahui tadi. Nah, dia akhirnya lalu berlari. Dia berlari pergi untuk mengadu kepada suaminya si Nagaraja, istilahnya seperti itu Mas Bayu. Nah, dan si Prabu Anglingdarma pada saat itu merasa bersalah karena Nagaraja tadi merupakan gurunya. Dia takut istilahnya tadi nanti terjadi kesalahpahaman di antara Nagaraja dan juga si Anglingdarma itu sendiri Mas Bayu. Nah, maka dari itu si Anglingdarma juga ingin memiliki niatan menemui si Nagaraja tadi beserta Patih Badek Madrim di situ untuk menjelaskan kejadian yang telah ia lihat setelah seperti itu. Dan istrinya Dewi Setiawati yang akan ditemui tadi diminta untuk masuk dulu ke dalam Kaputren karena si Anglingdarma masih ada urusan istilahnya seperti itu Mas Bayu. Nah, akhirnya berangkatlah si Anglingdarma beserta Badek Madrim untuk mencari si Nagaraja. Sedangkan di tempat lain namanya di Pertapan Gua Dumung, di situ diceritakan ada seorang pertapa bernama Nagaraja itu tadi. Di situ diceritakan si Nagaraja itu tadi singkat cerita ditemui oleh istrinya si Nagagini itu tadi. Nagagini tadi menemui suaminya tadi dan mengatakan bahwasanya ia diganggu oleh si Prabu Anglingdarma itu tadi Mas Bayu. Nah, ternyata hal tersebut ditompo mentah oleh Nagaraja, tidak meneliti terlebih dahulu apa penyebabnya sepertinya. Nah, pada saat itu si Nagaraja tadi tanpa pikir panjang dia merasa emosi, dia marah karena istrinya diganggu oleh muridnya sendiri si Anglingdarma itu tadi diceritakan. Lalu dia pergi dari Gua Dumung tersebut untuk menemui si Raja Malawapati itu tadi. Singkat cerita si Nagaraja tadi telah sampai di negara Malawapati tadi, dia mengamuk membuat para prajurit senopati negara Malapati tadi kalah semua Mas Boy, karena di situ istilahnya si Nagaraja sudah emosi, sudah marah, sangat marah sekali. Nah, di situ diceritakan si Prabu Anglingdarma melihat geger itu tadi, lalu dia keluar dari kedaton dan menemui si Nagaraja itu tadi. Nah, diceritakan si Prabu Anglingdarma tadi pasrah jika harus dipateni, saya dibunuh oleh si Nagaraja itu tadi. Nah, di situ diceritakan si Prabu Anglingdarma tersebut juga menceritakan tentang perselingkuhan di antara istri dari Nagaraja yaitu Nagagini dengan si Ulo Tampar tersebut Mas Bayu. Nah, lalu bagaimana respon Nagaraja setelah mendengar perkataan dari Prabu Anglingdarma Mas? Sebentar Mas, sebelum Mas Gurit lanjut silahkan diminum dulu. Gimana Mas? Bagaimana reaksi Nagaraja saat itu? Nah, di situ diceritakan mendengar perkataan dari Prabu Anglingdarma itu tadi. Nah, Nagaraja tadi lalu lilih. Dia lilih hatinya,
dan ia lalu meminta maaf kepada si Prabu Anglingdarma tersebut karena ia telah percaya akan kata-kata bohong yang dikatakan oleh istrinya Nagagini tersebut. Nah, setelah itu diceritakan si Nagaraja tadi memberikan sebuah ajian bernama Aji Suleman kepada Prabu Anglingdarma, Mas Bayu. Nah, kekuatannya Aji Suleman tadi, Daya Katiasane tadi mampu berbicara dan mengerti bahasa-bahasa dari hewan-hewan di situ, Mas Bayu. Nah, mungkin ada sedikit perbedaan jika di kelakon ketoprak, si Nagaraja memberikan ajian namanya ajian gineng karo tidak gineng atau ginung. Namun di serat Pustaka Raja memberikan ajian namanya Aji Suleman. Namun di situ hampir kekuatannya sama, Mas Bayu. Daya Katiasane sama, mampu mendengarkan atau mampu berbicara dengan hewan-hewan, mengerti bahasa-bahasa hewan di situ, Mas Bayu. Oh, jadi begitu ya, Mas. Ya. Nagaraja saat itu memberikan ajian Suleman kepada Prabu Anglingdarma. Benar sekali. Setelah memberikan ajian itu, Mas, apa yang dilakukan Nagaraja saat itu? Nah, di situ diceritakan Nagaraja pun kembali ke tempatnya itu tadi, ke Gua Dumung tadi, dan mencari istrinya yang berbohong tadi. Lalu diceritakan Nagagini pun pada saat itu dibunuh sendiri oleh si Nagaraja karena telah berselingkuh dengan Ulo Tampar itu tadi, Mas Bayu. Oh, jadi saat itu Nagaraja membunuh istrinya sendiri ya, Mas? Ya, benar sekali, dibunuh sendiri oleh si Nagaraja karena telah berani berbuat selingkuh itu tadi, Mas Bayu. Nah, akhirnya diceritakan, Mas Bayu. Nah, kembali ke awal tadi, si Kalawardhati tadi, perjalanan Kalawardhati untuk membunuh si Prabu Anglingdarma tadi, dia malah bertemu dengan si Bathik Madrim. Dia bertemu dengan Patih Malopati tadi. Nah, di situ Bathik Madrim tadi mengaku bahwasanya dia adalah Prabu Anglingdarma supaya nanti Kalawardhati tidak menemui si Anglingdarma yang asli. Nah, di situ mengatakan si Bathik Madrim tadi adalah si Anglingdarma. Nah, pada saat itu si Kalawardhati pun percaya karena diceritakan di dalam serat pustaka tadi, Bathik Madrim dan Anglingdarma tadi praupane hampir mirip, detek piadege hampir mirip istilahnya seperti itu, Mas Bayu. Nah, akhirnya karena si Kalawardhati percaya bahwasanya yang dihadapnya adalah si Anglingdarma, lalu terjadilah peperangan di antara mereka, raja raksasa melawan si Bathik Madrim atau si Anglingdarma palsu itu tadi. Nah, terjadi peperangan di situ, dan akhirnya raja raksasa tersebut tewas di tangan si Bathik Madrim itu tadi, Mas Bayu. Nah, diceritakan Prabu Anglingdarma tadi beserta istrinya tadi suatu ketika singkatnya melakukan hubungan suami istri akhirnya karena si Setyawati tadi sudah bersedia meladeni suaminya itu tadi. Nah, di situ diceritakan pada saat melakukan hubungan suami istri di kamar tadi, suatu cerita diceritakan bahwasanya sang raja itu tadi melihat 2 ekor cicak. Nah, kedua cicak tersebut di dalam serat Pustaka Raja bernama Kiai Srepono dan Nyai Srepini, Mas Bayu. Nah, diceritakan Kiai Srepono yang laki-laki tadi melihat si Anglingdarma dan Setyawati melakukan hubungan suami istri tadi. Dia mau, dia menginginkan, mengatakan kepada istrinya Srepini tadi, dia ingin melakukan hubungan suami istri seperti si Prabu Anglingdarma dan Dewi Setyawati. Akan tetapi istrinya si Srepini tadi tidak mau, Mas Bayu. Cicak perempuan tidak mau. Nah, sang raja pada saat itu karena telah memiliki ajian Suleman yang mampu mendengarkan, mengerti bahasa-bahasa hewan tadi, disediakan Prabu Anglingdarma tadi tertawa. Dia tertawa terbahak-bahak mendengar gojekannya atau bercandanya kedua cicak tersebut. Nah, hal tersebut membuat si Dewi Setyawati tadi merasa ada yang aneh di suaminya itu tadi, dan sang raja tadi mengira bahwasanya si Prabu Anglingdarma tadi menertawakan si Dewi Setyawati itu tadi. Nah, Dewi Setyawati pada saat itu karena merasa kecewa tadi lalu meninggalkan si Prabu Anglingdarma itu sendirian, Mas Bayu. Nah, terus apa yang dilakukan Prabu Anglingdarma, Mas, melihat Dewi Setyawati meninggalkannya saat itu? Nah, melihat hal tersebut sang raja tadi segera mengejar istrinya tersebut dan setelah dicanda mengatakan bahwasanya ia tertawa itu tadi karena dia mendengar perbincangan di antara kedua cicak itu tadi yang sedang melihat mereka berdua sedang berhubungan tadi. Nah, sang raja tadi juga menceritakan bahwasanya ia telah menerima ajian Suleman tadi, pemberian dari Nagaraja yang mampu mendengarkan atau memahami bahasa-bahasa hewan seperti itu, Mas Bayu. Nah, terus
Lalu bagaimana respon Dewi Setiawati, Mas, setelah mendengar pernyataan dari suaminya itu? Nah, Dewi Setiawati tadi ternyata pada saat itu memiliki niatan ingin memiliki ajian Sulaiman tersebut, dan pada saat itu Setiawati tadi meminta kepada suaminya untuk diajari ajian Sulaiman tersebut. Nah, akan tetapi Prabu Angling Darmo tadi setelah menerima wasiat dari si Nagaraja agar tidak memberikan ajian tersebut kepada siapapun. Nah, akhirnya si Angling Darmo juga mengatakan kepada si Setiawati bahwasanya ajian tersebut tidak boleh diberikan kepada siapapun, hanya untuk dirinya sendiri, untuk Prabu Angling Darmo. Nah, Dewi Setiawati pun pada saat itu tetap dalam pendirian, dia tetap kukuh ingin meminta ajian tersebut. Nah, akan tetapi si Angling Darmo pun juga tidak mau memberikan karena dia takut melanggar aturan yang diberikan oleh Nagaraja itu tadi. Nah, dan pada saat itu si Dewi Setiawati karena setelah jengkel kepada si suaminya tadi, dia akhirnya bersumpah ingin pati obong di situ. Nah, akhirnya sang Praja Angling Darmo pun ternyata juga membiarkan karena dia tidak mau melanggar tuntunan yang diberikan oleh si Nagaraja tadi. Nah, di situ dia malah mengutus Bathik Madrim untuk membuatkan tungku api yang besar di alun-alun, tempat untuk Dewi Setiawati nanti melakukan pati obong itu tadi, Mas Bayu. Jadi di situ si Angling Darmo tidak membelani istri nih, malah membiarkan si Setiawati pati obong. Benar sekali di situ, Mas Bayu. Nah, setelah itu diceritakan sang Dewi Setiawati tadi karena kok ora ditututi tadi, malah dia lalu melakukan pati obong itu tadi, menceburkan dirinya ke dalam tungku api yang sangat besar itu tadi. Nah, api yang sangat besar tadi menghanguskan badannya si Dewi Setiawati tadi, suksmanya tadi, lalu pergi di situ, Mas Bayu. Nah, akhirnya pada saat itu si Jirolutek. Nah, akhirnya pada saat itu si Prabu Angling Darmo tadi merasa sedih hatinya karena ditinggal Dewi Setiawati, karena dia mengira kok istrinya berbuat senekat itu, Mas Bayu. Nah, lalu dia meminta kepada Bathik Madrim tadi, meminta izin untuk mengikuti istrinya untuk pati obong itu tadi, Mas Bayu. Nah, dia berpamitan. Nah, diceritakan ketika sang raja itu tadi ingin melakukan pati obong, naik ke pepanggungan untuk melompat ke kobaran api tersebut, dia mendengarkan di situ percakapan di antara kedua hewan kambing, laki-laki dan perempuan yang ternyata juga suami istri. Nah, diceritakan hewan kambing yang perempuan tadi meminta kepada suaminya kambing laki-laki untuk mengambil daun janur yang berada di panggung, yang berada di pepanggungan upacara itu tadi, di tempat panggung upacara itu. Akan tetapi si kambing laki-laki tadi tidak mau karena dia takut jika mendekati panggung tersebut akan dibunuh oleh para prajurit Malawapati, tidak sopan seperti itu, Mas Bayu. Nah, kambing perempuan pun pada saat itu karena sangat menginginkan, lalu dia menekat berlari, dan di situ diceritakan kambing perempuan tercebur di dalam kobaran api yang sama di Setiawati itu tadi, Mas Bayu. Nah, di situ kambing perempuan pun juga hangus, dan kambing laki-laki pun diceritakan tidak mau belopati melihat istri tadi tercebur dalam, dia diam saja, tidak mau belopati karena dia takut terhadap api yang sangat besar itu tadi. Nah, di situ Prabu Angling Darmo pun merasa mendapatkan sindiran di situlah, lalu ia mengurungkan niatnya. Sebenarnya dia pun juga takut terhadap kobaran api tersebut, lalu dia mengurungkan niatnya untuk ikut belopati dengan si Setiawati itu tadi, Mas Bayu. Oh, jadi setelah melihat kedua kambing tersebut, Prabu Angling Darmo tidak jadi belopati ya, Mas? Tidak jadi di situ. Nah, Prabu Angling Darmo diceritakan pada saat itu pingsan. Lalu dia pingsan. Nah, setelah siuman tadi sifatnya berubah di situ. Prabu Angling Darmo sifatnya berubah menjadi layaknya orang gila itu tadi, karena mengira setiap wanita yang berada di panggung tersebut adalah Dewi Setiawati, seperti orang gila, halu, istilahnya seperti itu, Mas Bayu. Nah, diceritakan pada saat itu turunlah Badari dari kanan bernama Badari Umo, dan Badari Ratih tadi merubah dirinya menjadi Dewi Setiawati untuk menggoda si Prabu Angling Darmo pada saat itu. Melihat ada bidadari tersebut, si Prabu Angling Darmo tadi lalu dipondong kedua bidadari yang merubah wujudnya tadi menjadi Setiawati. Nah, setelah dipondong itu tadi si Prabu Angling Darmo malah seperti orang gila itu tadi. Lalu di situ kedua Badari tadi merubah wujud aslinya tadi, dan di situ diceritakan si Dewi Umo dan Badari Ratih tadi menyabdo si Angling Darmo harus menerima hukuman karena tidak mau belopati istrinya tadi selama 8 tahun tidak menjadi raja. Setelah itu si Prabu Angling Darmo itu tadi diceritakan dia semakin aneh tingkahnya. Dia semakin aneh setelah mendengar sabda dari kedua Badari tadi. Lalu diceritakan dia pergi meninggalkan negara Malawapati itu tadi, dan
di situ pergi tanpa paran istilahnya, tidak pamitan, tidak apa-apa, pergi layaknya orang gila, seperti itu Mas Bayu. Oh, jadi saat itu Prabu Anglingdarma mendapatkan hukuman 8 tahun tidak menjadi raja ya? Benar sekali Mas dari Bayu. Batari Uma dan Batari Ratih. Mas Bayu. Nah, mungkin itu dulu Mas Bayu yang bisa saya sampaikan dengan lakon Setyowati Obong menurut Serat Pustaka Raja itu tadi. Nah, di situ ceritanya hampir-hampir sama dengan lakon-lakon Ketoprak, karena tapi ada perbedaan di ajian tersebut. Jika di Ketoprak ada ajian Ginung atau ajian Gineng, nah di dalam Serat Pustaka ada ajian Suleman itu tadi Mas Bayu. Dan di situ setelah Setyowati Obong itu tadi, si Anglingdarma menjadi orang gila, layaknya orang gila tadi, dan pergi dari negara Molopati, dan karena dan ia menerima hukuman dari Batari Ratih dan Batari Uma tidak menjadi raja itu tadi. Terima kasih ya Mas Gurit sama-sama atas kisahnya tadi. Nanti bisa dilanjut di episode selanjutnya ya. Nah, itu tadi pemirsa cerita dari Mas Gurit tentang lakon Setyowati Obong. Mudah-mudahan cerita yang Mas Gurit sampaikan tadi bisa menambah pengetahuan untuk kita semuanya. Dan apabila ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Tetap ikuti video kami selanjutnya hanya di Salam Budaya Nusantara.